Deklarasi dan penobatan gelar pahlawan bagi Soeharto tersebut sebenar-benarnya adalah sinyal bahwa rezim Prabowo menganggap bahwa setiap tindakan pembunuhan, penculikan, dan tindak kekerasan dan represif lainnya terhadap rakyat adalah hal yang sah untuk dilakukan. Meskipun di saat yang sama, rezim Prabowo turut mendeklarasikan Marsinah sebagai pahlawan nasional, manuver tersebut menjadi bentuk penghinaan terhadap Marsinah dan semua martir demokrasi rakyat yang sudah mengorbankan dirinya demi pembebasan sejati bangsa, tanah air, dan rakyat Indonesia. Gelar pahlawan bagi Marsinah tidak akan berarti selama pembunuhnya masih dianggap sebagai orang yang layak disebut sebagai pahlawan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam, Om Swastiastu, Nam Budaya, salam kebajikan. Atas nama dan cinta marwah mahasiswa, panjang nafas pergerakan mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup pergerakan rakyat Indonesia! Hidup! Hidup perempuan yang melawan! Hidup! Perkenalkan, nama saya Adit, saya angkatan 2025 dari Pendidikan Sejarah. Saya merupakan kader dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini yang bertemakan kepahlawan nasional yang akan dibawakan oleh pemantik hebat kita. Baik, sebelum lanjut, izinkan saya membaca CV atau biodata dari pemateri. Pemateri pertama, yaitu ada Bapak Agus Salim. Di sini saya akan membaca sedikit CV dari beliau. Eksponen 98, alumni Fakultas Hukum, mantan Ketua Lembaga Presma, mahasiswa Universitas Tadulako. Dan pemateri kedua, Muhammad Zikrullah. Di sini saya juga akan membaca sedikit CV dari beliau. Nama Muhammad Zikrullah, tempat tanggal lahir, Toaya, 26 April 2004, agama Islam, alamat Desa Toaya, Jalan Tadulako, moto hidup, menjadi lebih kreatif dan selalu berpikir kreatif. Pendidikan formal, TK Pertiwi Desa Toaya 2009 sampai 2010, SDN 6 Sindue 2010 sampai 2016, SMPN 1 Sindue 2016 sampai 2019, SMA 1 Sindue 2019 sampai 2022. S1 Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unpad 2022. Pendidikan formal, Diklat LPM Silolangi FKIP Unpad 2022. Studi Ilmiah Generasi Baru Mahasiswa Sejarah Stigma, HIMSA FKIP Unpad 2022. Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar, PJTD LPM Silolangi FKIP Unpad 2022. LDK LK HIMSA FKIP Unpad 2023. Pelatihan Jurnalistik Tingkat Lanjut, PJTL LPM Silolangi FKIP Unpad 2023. Masa penerimaan anggota baru, Mapaba PMII Komisariat Unpad 2023. Pelatihan Kader Dasar PKD PMI Komisariat Unpad 2025. Riwayat organisasi, pengurus OSIS SMA 1 Sindue, bidang bela negara periode 2019-2020. Sekretaris Majelis Perwakilan Kelas MPK SMA 1 Sindue periode 2021-2022. Ketua Sangga Pendobrak Ambalan Sudirman Pramuka SMA 1 Sindue periode 2021 sampai 2022. Sekretaris Angkatan 2022 Pendidikan Sejarah. Ketua Angkatan 17 Lembaga Pers Mahasiswa Silolangi FKIP Unpad. Koordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan Lembaga Pers Mahasiswa Silolangi FKIP Unpad periode 2022-2023. Ketua Bidang Penelitian dan Evaluasi Dewan Kerja Ranting Sindue periode 2023-2026. Pimpinan Redaksi Lembaga Pers Mahasiswa Silolangi FKIP Unpad periode 2023-2024. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Unpad, Staf Menteri Adkesma, Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa periode 2023 sampai 2024. Pengurus Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia PPMI, DK Palu BPK Media periode 2024-2025.
Pengurus Rayon Pergerakan Mahasiswa Indonesia FKIP Untat masa khidmat 2024 sampai 2025. Dewan Redaksi Lembaga Pers Mahasiswa Sidolangi FKIP Untat periode 2024 sampai 2025. Koordinator Divisi PSDM Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah HIMSA periode 2024-2025. Ketua Bidang Eksternal Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Universitas Tadulako periode 2025 sampai 2026. Koordinator Wilayah 7 Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia IKAHIMSI periode 2025 sampai 2026. Mungkin itu saya dari CV beliau. Pemantik ketiga yaitu Akbar Tanjung. Di sini saya akan sedikit membaca dari CV dari beliau. Nama Akbar Tanjung, tempat tanggal lahir Sebatik 3 November 1997. Agama Islam, alamat Jalan Wahid Hasim, Kelurahan Baru. Pendidikan formal SDN 1 Sebatik 2003 sampai 2009. SMP 1 Sebatik 2010 sampai 2014. SMA 1 Sebatik 2012 sampai 2015. S1 Program Studi Agribisnis Perikanan Unisa 2018. Ketua Ranting FMN Unisa 2021. Koordinator FMN Cabang Palu 2024. Mungkin itu sedikit biodata dari pemantik. Langsung saja saya serahkan kepada pemantik untuk memulai jalan diskusi kita pada sore ini. Kalian enak sudah dapat fasilitas ini. Dulu zamannya Soeharto itu memang ada namanya dulu NKK BKK. Ya, tahu enggak NKK BKK itu? Normalisasi kehidupan kampus. Jadi semua organisasi itu hanya cuma satu, SMPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Keputusannya NKK BKK itu SMPT itu adalah Kepmen 0457 tahun berapa? 82 84. Karena kalian mahasiswa sejarah, saya mau tanya, sejarah BEM itu pertama kali di Indonesia di mana? Kalian mahasiswa sejarah. Masih hidup nanti. Wawancara itu, siapa dari pers mahasiswa PPMI? Saya orang PPMI juga. Wawancara itu Dr. Suparman. Dia ketua prodi ekonomi. Dr. Alsin. Sejarah pertama BEM. Sejarah istilah presiden mahasiswa. Sejarah pemilu raya. Sejarah majelis mahasiswa. Di luar kepala aku karena sana hukum. Sejarah pertama itu adalah di Universitas Tadulako. Saya berhadapan sama Fadlizon itu. Yang banyak umbar-umbar sekarang bicara tentang statement Soeharto jadi pahlawan itu. Waktu itu Fadlizon itu kalau tidak salah dia ketua Senat Sastra Rusia, UI. Kalian bangga harus jadi mahasiswa sejarah. Saya ini cuma salah jurusan. Diambil fakultas hukum. Ilmu kolonial itu, ilmu penjajah. Siapa pelaku yang pertama buat badan eksekutif mahasiswa dan presiden? Saya. Kalau ekonomi, Dr. Suparman. Kalau FKIP, Supriyadi, yang mantan ketua PGRI. Muharram Nurdin, mantan wakil ketua DPR, yang ketua PDP. Armin Salasa, di sini semua itu. Kalau di FISIP itu ada Effendi Kindangen. Kalau di teknik, dulu belum ada fakultas kehutanan itu. Baru PAT, D3. Itu namanya ada Gopal, almarhum. Ada Unpagesa. Ada Rizal Abdul Rauf yang sekarang jadi asisten 1 wali kota. Kalau pertanian, itu namanya Aristan, yang wakil ketua sekarang itu Nasdem, DPRD, provinsi.
orang kayu Malue. Kita merembuk. Belajar sejarah, harus pendekatan ilmunya itu apa semua? Ada sosiologi. Hah? Ada sosiologi, Sosiologi, baru politik, antropologi, baru etnologi, baru di luar kepalaku ini. Kau pernah punya jurusan ini. Kalau di sejarah siapa yang kalian suka? Yang betul bicara tentang Indonesia itu dijajah. Bukan bicara tentang pahlawan yang tiba-tiba muncul. Kalau hidup Marsina, tidak akan mungkin dia mau disebut mau jadi pahlawan. Karena kami yang organisir di waktu di Jawa Timur. Tapi teman-temanku jadi wamen semua di sana. Kita mulai dari mana sejarah? Saya pribadi ditanya teman-teman, kenapa anti Soeharto? Saya bilang kalau saya pribadi saya anti. Karena saya merasakan. Saya lari ke Filipina. 8 bulan saya di Filipina. Kalau tidak mati saya. Dicari oleh Sarawan Hamid. Dulu kalau bikin diskusi begini, so di sana itu intel itu. Dan tidak ada dulu bajalan kaki kita sampai di bawah. Dia suruh tunggu di bawah. Taksi itu di bawah. Tahun 92. Kalian enak sekarang. Tinggal ini. Saya kalau mau beli buku, ini salah satu perpustakaan saya. Karena gempa ada satu rak bukuku habis. Satu hari berapa jam baca buku? Buku apa saja? Kalau setan, ada doanya tidak? Kalau dia Kristen, Islam, pasti ada doanya tuh, mengusirnya tuh. Perlukah kita benci lagi setan? Kita musuh lagi setan? Saya punya teman banyak mati diculik. Saya di pengacara. Sekarang masih tersimpan di Komnas HAM sana. Aksi Kamisan. Kawan-kawan di Kontras. Kawan saya itu Munir almarhum. Yang buat kontras sama Arir Azhar. Saya dulu pengacaranya Haris. Waktu lawan Lut Binsar Panjaitan. Saya mau jadi pengacara. Bukan pengacara yang berdasi berjas. Di luar pengadilan dia bergaya hanya untuk profesinya. Saya mau menjadi pengacara yang seperti begini. Membaur sama teman-teman. Soeharto berkuasa dari tahun berapa? Dari tahun berapa, Dek? Siapa bilang? Gimana sejarah ini? Soeharto jadi presiden, menjadi kekuatan power otoriter rejim militer yang disebut Orde Baru, itu berlangsung ketika terjadi konflik internal Angkatan Darat yang kalau Bung Karno menyebutnya gestok. Kalau kita G17 PKI. Itu bulan September. Tapi dia tahun politik 65, disitulah terjadi mulai bulan April. Kalau tidak salah bulan 64 kedatangan seorang wakil presiden yang saat menjabat kemarin itu wakilnya George Bush, namanya Dick Cheney. Dick Cheney itu seorang senator yang datang ke Indonesia, rayu Bung Karno meminta Freeport. Awal muasalnya, Soeharto timbul menjadi presiden, menjadi pemimpin pengganti Bung Karno karena ada intervensi CIA. Baca bukunya John Ross, buka Google. Baca bukunya Benedict Anderson. Baca bukunya si siapa yang tulis bukunya Tan Malaka. Hardy Pus. Harus di luar kepala judul buku. Kalau pulang di rumah saya ketemu istri anakku, saya punya mertua, saya punya ipar-ipar, ya sudahlah. Kita hidup normal itu normal. Kalau begini kita diskusi abnormal. Makanya Tan Malaka bilang, bagi seorang pejuang, bagi seorang kaum pergerakan,
dia akan merasa sunyi, kesendirian, walaupun di tengah keramaian. Dalam puisinya Hairil Anwar, apa yang dia bilang? Sudah baca bukunya Soegi? Catatan seorang demonstran? Sudah. Sebelum baca catatan demonstran, apa dia punya skripsi tentang orang-orang kiri di persimpangan jalan? Baca habis, di situ awal mulanya 3 tahap. Indonesia merdeka, terjadi pergolakan Madiun 48, 47, terjadi yang namanya pemilu pertama kali 55, munculnya multipartai, Partai Komunis muncul sebagai kekuatan nomor 3, Partai Nasionalis nomor 1, terus terjadi kudeta tahun 65. Muncullah namanya Soeharto. Sekarang kita mau benci Soeharto di mananya? Kalau ular itu dibilang tidak berbisa, pantaskah kita bilang binatang itu tidak berpisah? Sudah tahu berbisa, pi bermain di situ. Jadi kalau saya dapat teman-teman saya memusuhi Soeharto karena tidak suka tindakannya, itu masih, kalau anak fakultas hukum itu anak pidana, baru semester 3. Oh, ini kejahatan. Tapi kalau ditanya, apa perbedaan kejahatan dengan kriminalitas? Teorinya berbeda. Soeharto itu jahat atau kriminal? Hati-hati. Kalau saya sebenarnya, Soeharto sudah selesai. Oke lah, Prabowo yang anaknya orang sosialis itu dari Sumitro, mengangkat di rejimnya itu menjadi seorang pahlawan. Terjadi polemik, saya tidak masalah. Beginilah Indonesia. Indonesia itu kalau dia benar, itu hanya mimpi. Sejak Pancasila dirumuskan, itu menjadi polemik filosofi, teologi, kebudayaan, dan historis. Di mana polemiknya? Di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Taruh batu, taruh batu. Apa yang kalian mengharapkan dari cerita Soeharto? Kekejamannya. Soeharto tidak berdiri sendiri. Soeharto sebagai sebuah simbol penguasa pada saat itu, dia menjalankan semua kekuatan politik dalam negara yang mana mengontrol kehidupan civil society dan menghambat demokrasi. Ini dulu harus kita lihat. Coba buka YouTube, perkelahian antara Kiflan Zain dengan Wiranto. Sudah baku tuduh kan? Siapa semua jenderal-jenderal pada saat itu? Bikin partai sekarang kan? Ini sama kejadian tanah airku yang kedua di Filipina. Ketika Marcos jatuh, martirnya siapa? Noni Aquino. Yang naik istrinya Miss Aquino. Apa yang terjadi? Konsolidasinya belum mampu. Hati-hati kawan-kawan mahasiswa. Kita ini kelas menengah. Dalam teori sosial, kelas menengah jangan harap mau revolusi. Mau kalian angkat senjata kayak Vietnam? Atau kaitan Malaka? Maka kita terlalu banyak konsolidasi. Filipina itu salah satu bentuk konsolidasinya yang pada People Power 86, kita 98 toh. Jatuh Marcos, konsolidasinya adalah apa? Semua tahanan politik bebas. Oke, sama Indonesia. Budiman keluar, Sanana Gusmao keluar, Mokhtar Pakpahan keluar, Sri Bintang Pamungkas keluar toh. Panjang saya cerita. Kalau mau berjilid-jilid kita diskusi. Ini saja buku kecil 5 negara menceritakan tentang gerakan mahasiswa di Eropa. Tapi terlupakan. Siapa suka bola kaki?
Kalau Italia itu Parma. Hati-hati itu, pusat gerakan mahasiswa itu di Parma. Ini sejarah, ini hati-hati kalian ini. Jangan cari sejarah situsnya orang. Oh, sana dulu pernah Baberan, dulu nenek moyangnya kita datang itu unta, dinosaurus, terus kenapa? Ada apa? Itu bukan peradaban. Itu siklus alam, ekosistem alamiah. Jangan diriset itu. Sama dengan saya fakultas hukum. Masa saya mau riset lagi kedudukan seorang terpidana atau seorang pengemplang dalam kedudukan hukum perdata, cari pasalnya, pidana cari pasalnya. Itu namanya bukan menulis skripsi, bukan menulis tesis ilmiah, skripsi. Tapi bagaimana kata Hairil Anwar, kata si Arif Budiman, buatlah satu tulisan yang bisa dibaca tukang becak, tukang ojek, yang mengerti. Jadi kalau kau menulis ilmiah, saya mantan ketua pers mahasiswa di UNTAD ini, saya pergi di ojek di mana itu? Dekat Mesplenda Pos itu, Karampe. Pak baca, saya tanya, Pak, Bapak mengerti nih? Tidak, salah, rapat redaksi lagi. Kalau pers Inggris lain lagi, dia tidak butuh cerita berita, dia foto. Makanya di sana paparazzi itu kuat. Kalau lihat tabloid media cetaknya Inggris itu semua penuh dengan foto, baru dibawa keterangan. Jadi beda-beda misi daripada tampilan, daripada kehidupan kita. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, kalau saya bercerita tentang kebenaran sejarah saya dan saya terbukti menjatuhkan Soeharto sebagai mahasiswa dan kaum pergerakan, kalian mau lakukan apa ke depan? Kalian mau melakukan apa? Siapa musuhnya mahasiswa Indonesia sekarang? Kan kita itu banyak sekali buat lagu, sampai buat lagu kan Darah Juang, puisi, satu bahasa, bahasa kebenaran, Sumpah Mahasiswa kan? Biji tukul mana sekarang? Hilang kan? Terus mudah sekali orang bilang, oke, ya sudahlah, karena mereka yang berkuasa. Terus kalau saya kalah, memang, tapi saya tidak takluk dan saya tidak tunduk. Kata-katanya siapa itu? Jangan main-main menjadi mahasiswa. Kita tidak butuh mahasiswa itu pintar. Kita tidak butuh mahasiswa itu cerdas. Yang kita butuh itu mahasiswa progresif. Salah benar untuk mahasiswa itu adalah sesuatu kekuatan alternatif di satu negeri, satu bangsa. Indonesia terinspirasi dari people powernya Filipina. Orang yang menodong senjata di kepalanya Marcos itu namanya Edgar Johnson. Mahasiswa Katolik Ateneo. Dia yang todong begini sama Marcos. Buka di Google. Tempel di saya dulu waktu punya kantor di CMPT di dekat Komasan, saya tempel itu Edgar Johnson dengan Immanuel Lakaba. Immanuel Lakaba yang ditakuti setiap dia baca puisi. Itu orang akan demonstrasi. Sama kalau di Universitas Chile, Santiago itu yang namanya Victor Jara. Saking takutnya presiden rejim kayak Soeharto Orde Baru itu dari militer Augusto Pinochet. Augusto ya, saya Agus. Di Augusto. Dia punya jari semua dipotong. Karena ketika dia menyanyi, orang pasti demo. Tapi kita kan hobi, maaf saya tidak hina Iwan Fals kan. Bongkar, apa itu? Ya terus kalau bagus kau menyinggung apa? Apa pengaruhnya sama orang di Pobo yang lagi tambang di sana itu? Yang angkat batu itu. Apa pengaruhnya bagi ojek-ojek yang di sana Bantar itu? Kasih makan anak istrinya. Orang yang menikmati kenikmatan itu seperti dengar lagu begitu adalah orang yang mapan. Orang yang tidurnya lengkap. Kalau kita muslim,
Satu ketika Rasulullah sholat subuh, menangis Umar kan? Mendengar perutnya Rasulullah berbunyi terus kan? Sementara Umar besar badannya kan? Kalau ada yang Kristen, bagaimana Yesus menebus semua orang punya kesalahan itu? Karena dia tahu manusia itu gagal dalam mencapai kebenaran. Manusia itu gagap untuk menjelaskan di mana dia harus berpihak terhadap kebenaran. Saya dulu bikin BEM itu saingan sama SMPT. Pembantu rektor 3 itu Saudi Mustafa almarhum. Dekan saya Fakultas Hukum itu demo sama saya. Pecat Agus dari Fakultas Hukum. Karena dia bikin konsep organisasi tandingan. Saya dipecat dari kampus Untat. Makanya saya sarjana 21 tahun. Nanti ikut cuci gudang. Karena saya menolak KKN. Saya menolak wisuda. Mama saya itu nangis. Karena bapak saya dekan di sini. Dekan fisip. Sudah mama saya marah saya tidak masuk di fisip. Karena saya masuk di Fakultas Hukum. Saya mau jadi pengacara. Saya mau bela petani. Saya mau bela buruh. Ya sudah gitulah, 21 tahun. Apa yang terjadi? Kita melawan Soeharto, tidak setiap hari harus di istana. Tapi bagaimana membuat yang namanya red movement area, tempat di mana wilayah-wilayah kantong untuk perjuangan. Jadi ketika 98 meledak, seluruh Indonesia itu berbunyi. Belum ada itu namanya begini, bos. Ini sudah ada ini. Tunggu dulu, bos. Isi bensin dulu saya. Tunggu saya dulu, bos. Saya kalau mau pergi di Universitas Madako, naik kapal saya. Fajar itu. Saya kalau mau pergi di Luwuk, Universitas Tompotika, saya harus naik mobil 3 hari 4 malam. Bawa dengan pamflet itu. Intel di mana-mana. Ya sudahlah. Terus sama masalahkan Intel itu. Memang tugasnya dikasih negara begitu dia. Sebentar kalau berubah lagi rejim, berubah juga orang itu. Capek kita. Saya tadi pagi ada yang tidak tahu saya SMS. Anda rupanya mau materi apa ya? Terus kenapa? Datanglah diskusi sini. Betul. Kalau sudah ada muncul ketakutan, dia hanya dalam pikiran. Tapi kalau dia turun kepada dada kita, perasaan kita, maka hancurlah kita. Tidak akan ada kemajuan. Ketika Soeharto jatuh, apa yang saya takut? Bukan Soehartonya dan orang-orangnya, bukan. Tiada saya takut itu. Karena sudah kalah orang secara politik kan. Yang saya takut adalah akan muncul Soeharto baru di Palu. Di Sulawesi Tengah. Akan muncul Soeharto itu di kabupaten kota yang tempat lain. Bukan Soeharto yang itu. Soeharto yang itu sudah menyatakan mundur. Dan lucunya kata mundur itu bukan berhenti. Catat itu. Coba buka dia punya kata-kata itu. Dengan ini saya menyatakan untuk mundur. Bukan berhenti. Berarti sampai sekarang masih presiden dia. Secara konstitusi politik. Karena dia cuma mundur. Maka wajar kalau dia diusulkan. Terus mana itu yang lawan-lawan dulu temanku? Kan sudah enak. Sudah jadi pengusaha. Sudah jadi anggota DPR. Sudah jadi wamen. Jangan semua sudah teman-temanku itu. Suara di DPR jadi pimpinan fraksi. Terus saya mau ajak kenangan-kenangan begini. Tidak mungkin lagi. Dia sudah dengan Pajero, saya masih dengan mobil itu sana itu. Nanti kalian begitu nanti keluar ini. Dari kalian yang keluar paling hanya 2-3 yang jadi. Yang paling cepat itu adalah tukang kawin. Langsung cepat kawin. Apa yang kalian pikirkan tentang Soeharto punya kejahatan?
Soeharto tidak jahat. Yang jahat adalah rejimnya. Bisakah Soeharto ke sana kemari pitembak itu kiri kanan orang? Terus kemudian siapa membackup dia? Baca sejarah. Saya tantang teman-teman, minggu depan lagi kandidat saya datang kemari. Saya fasilitasi teman-teman. Asal serius mau belajar sejarah tentang reformasi. Reformasi ini gagal. Yang muncul banyak partai. Yang korupsi yang paling besar adalah partai. Lebih jahat daripada Soeharto. Kenapa dialihkan isunya Soeharto? Ini ada politik pasti ini. Isunya bahwa Soeharto jadi polemik. Jangan-jangan ada yang mau diamankan ini. Saya baru waktu kemarin tadi telepon Intel Polres Kota Palu. Dia bilang katanya kacau di teknik fisik. Betul itu? Betul. Nah, saya bilang, oh saya tidak di sana. Saya di FKIP. Di Sastra. Pak ya di sini Pak. Ini mantan anggota DPR. Ini ketua Eksporin 98 ini. Nah, ini Pak Yadi. Mahasiswa itu subjek atau objek? Kalian di ospek enggak? Hah? Subjek itu atau objek mahasiswa itu? Siapa bilang? Objek dari siapa? Makanya selesaikan yang namanya ideologi mahasiswa dulu. Saya takutnya semua pintar karena baca di sini. Dulu saya dengan Pak Yadi, karena tidak pegang handphone, harus pager ya Pak Yadi, pergi di telepon umum, saya harus mencatat 125 nomor telepon di kepalaku. Itu kalau kita di kursus di kader, tidak boleh ada catatan. Dan karena kalau kapan nomor ini ditahu, itulah terjadi temanku itu diculik itu. Pergi baca catat, pas diambil lah, dapat lihat semua dalam nano. Mata, cara duduk. Ketahuan itu kalau bukan kawan kita dia. Karena kita dalam posisi berperang. Cuma bedanya kita tidak pegang senjata. Berperangnya kita adalah intelektualitas kita. Kan sudah jelas beda itu. Kau taruh satu kandang di sini, tutup. Taruh singa dengan kerbau di situ. Ente mau jadi kerbau atau singa? Allah itu ciptakan kita itu semua strukturnya sama. Sudah, kau khalifah di muka bumi, A, B, C, D, bla bla. Tapi kita tidak pernah merasa jadi khalifah. Melihat ketidakadilan menjadi ungkapan berpikir, mau menjadi ungkapan analisa ngomong. Rocky Gerung itu temanku itu. Saya bawa beberapa kali kemari ke Palu, ke UIN, ke Poboya, ke Unsimar, ke Untat. Tinggal dia saja. Tapi ada pengikutnya Rocky Gerung. Mau bicara kayak dia. Fans banyak, kayuan fals. Itu kritik saya sama Rocky Gerung. Karena terlalu pintar sendiri. Pengikutnya ada enggak? Fans banyak. Akhirnya dia apa? Tukang jadi pembicara kemana-mana. Tahu itu grup musik Pink Floyd, Roger Waters. Dia sudah tidak mau lagi bikin album, bikin tampil di panggung-panggung ada penonton. Dia langsung bawa gitarnya pergi di tembok Palestina di sana, Gaza. Langsung dia main di situ. Ini musikku dia bilang. Menyuarakan orang yang di... Tapi yang kita baca itu, maaf, Hamas. Yang kita baca itu, maaf, aliran fundamental yang anti-Zionis. Apa orang kira orang Eropa itu Islamkah? Anti-Zionis juga dia. Dia turun 1 juta, Spanyol, Itali, Prancis, Inggris. Karena ketidakadilan itu ada di kepala analisanya, bukan di sini. Kalau sudah di kepala kita gagal berpikir, mulai dari ontologinya, metodologinya, apalagi ideologinya. Bas. Silakan isi absen saja, duduk. Dengar itu dosen mengajar. Saya punya dosen itu yang saya usir dari ruangan. Kalau tidak dia keluar, saya yang keluar.
Berani? Tapi ketika saya maju skripsi, sudah dia yang saya cium kakinya. Karena dia yang datang duluan menangis polok sama saya. Kau harus sarjana, nak. Saya cium kakinya, saya peluk dia. Ternyata dia sayang sama saya. Dia mau didik. Karena dia takut terlibat jauh sekali terhadap hal-hal yang tidak menjadi saya sarjana. Nah, itu juga kita harus pahami kekurangan kita. Nah, sejarah ini bagi kita, saya mau sampaikan kepada teman-teman, karena kalian mahasiswa sejarah, buatlah tradisi diskusi teori yang ilmiah, yang kuat terhadap pandangan, keilmuan, dan pengetahuannya. Saya waktu SMA, tidak pernah saya punya mata pelajaran sejarah itu, dulu PSPB juga, itu hitam, semua merah. Karena setiap 10 November begini, pergi ke Tamakam Pahlawan, disuruh pergi lagu menyanyi itu, untuk meresapi apa semua, bingung saya. Karena pertanyaan saya membuat saya tidak lulus itu, karena saya tanya, Pak, dia ini mati bagaimana? Baku tembak. Ada pahlawan kita yang mati baku tembak dengan Belanda. Siapa? Kawan-kawan sejarah kan ada ini. Siapa pahlawan Indonesia yang mati baku tembak? Yang saya cuma tahu mungkin Sidi. Dia dieksekusi. Yang saya tahu misalnya martir. Itu di Makassar. Maaf, bukan karena saya bicara orang Sulawesi yang berani, bukan. Tapi coba di luar Sulawesi, siapa yang mati baku tembak? Yang ada orang Sulawesi mati ditembak di sana orang Jepang, Don Mogot. Kalau turun dari pesawat Bandara Soekarno-Hatta, ada jalan Don Mogot. Di situ dia mengamuk dengan senjatanya ditembak Jepang. Sejarah. Pak, ini mati bagaimana? Jangan-jangan lari masuk hutan, setiap makan lapar, tak kancing. Coba lihat Cut Nadin, ditangkap, dibuang di Jawa Barat. Di Ponegoro ditangkap, dibuang di Makassar. Patimura, dikasih naik perahu, ditangkap. Imam Bonjol dibuang di Tondano. Siapa yang menang Indonesia yang lawan Belanda? Nah, ketika pada saat itu ada orang melihat penjajah itu dalam bentuk yang lain. Siapa? Nama aku satu, Agus Salim. Tapi bukan saya. Dia didiklah. Ada namanya Hatta, ada namanya Sahrir, ada namanya Iwa Kusumantri, Hairul Sare, Rusnal Abdul-Ghani, Muhammad Yamin, dan Bung Karno. Sultan Sahrir, Muhammad Nasir Masumi, bapaknya Prabowo Sumitro, itu orang hebat semua. Pergi ke Belanda, pulang bukan bikin konsultan, bukan. Dia pergi duduk-duduk itu, belajar, duduki orang, datang di pabrik, ajar. Sudah saatnya kita merdeka. Ini bukunya bos saya ini. Jangan kau dibawa pohon, tunggu setan. Kabal. Belanda tidak kenal itu, dia tembak kau, overdomen saya. Nah, ketika perjanjian Linggarjati Rumroyen, Sultan Sahrir itu ketemulah dengan Van der Plas dengan Skopenter, Perdana Menteri. Toto Fore ini pihak Belanda ini, Perdana Menterinya. Karena kenapa? Wartawan pada saat itu yang meliput yang masih muda itu namanya Heri de Pus. Dia bilang, kenapa kau gentar ketemu Sahrir? Dia bilang satu meja. Dia bilang bagaimana? Tidak. Waktu di Leiden di Fakultas Hukum, saya contoh nyontek sama dia. Disitulah kesadarannya orang bahwa orang Indonesia itu pintar. Kenapa kita jajah? Oh, karena ada tanahnya subur. Ya, tanahnya subur, kasih kesempatan orang Indonesia untuk mengelola sendiri. Nah, ketika Indonesia merdeka, Sahrir jadi Perdana Menteri, dia menjadi tahanannya Bung Karno. Maka saya juga tidak setuju Bung Karno. Dan cuma Soeharto. Karena saya penganut Sahrir. Sahrir itu dipenjara sampai mati. Dan diobati di Zurich, Swiss, pulang, tinggal mayat. Waktu pulang mayatnya itu, istrinya Popi dengan anaknya itu, masih kecil, transit isi bahan bakar pesawatnya ini, yang ada mayatnya Sahrir dalam pesawat, transit di Schiphol, Belanda.
Tahu enggak siapa yang jemput dia? Berdiri bulu-bulu saya. Ini sejarah. Soekarno itu cuma enak dia bicara. Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Siapa yang ngakui? PD Impres juga bicara begitu. Saya orang mahasiswa FKIP jurusan sastra. Saya punya stambuk. Siapa mau dengar? Saya Maiko. Yang meyakinkan dia Indonesia merdeka adalah Syahrir. Karena Syahrir Agus Salim bapaknya Prabowo Sumitro, Babe Palar, itu yang duduk di PBB tanggal 4 April tahun 47. Coba buka. Luar kepala itu saya tuh. Baru di situ mengaku itu skupenter. Diam dia, karena kenapa? Saya baca contoh dulu waktu kuliah sama dia. Tapi ketika Indonesia merdeka, Syahrir siapa? Di penjara oleh siapa? Oleh Bung Karno. Bukan Belanda yang penjara dia. Jadi kalau saya mau jangan cuma Soeharto. Balik ke sana juga. Dia meninggal transit di Schiphol. Yang jemput siapa? Skupenter. Menangis dia. Ternyata Skupenter juga ketika waktu dia kalah perundingan dengan Indonesia dipimpin oleh Syahrir, dia juga dipecat dan dipenjara. Jadi orang-orang yang benar, orang-orang yang berada pada jalan benar, bukan soal kalah menang, tapi siapa yang menyingkirkannya. Kata Muhammad Ali waktu lawan Joe Frazier, tahu sejarahnya waktu lawan Joe Frazier? Ali itu baru keluar 1 bulan lebih dari penjara karena tidak ikut wajib militer. Pada saat itu Nixon mau hantam Vietnam. Waktu dia di penjara, apa yang terjadi? Dia keluar, disuruh lawan Joe Frazier. Dia bilang, sadar kau dong King, tiada ototku ini. Tapi karena bisnis dia harus lawan. Dia kasihlah uang 1 miliar sama Ali. Joe Frazier cuma 100 juta. Tapi Joe Frazier ingin gelar. Nah, terus dia lupa bahwa Joe Frazier dibodohi oleh Dong King. Kau harus jatuh ronde ketiga. Kau sudah dapat gelar, tapi uang saya pakai karena saya promotor. Itu Ali tahu. Ali datangi Joe Frazier, marah Joe Frazier. Apa dia bilang? Ini uang 1 miliar untuk kau. Oh, kenapa kau mau sogok saya? Kau pokoknya jelas jatuh ronde ketiga. Dia bilang, jangankan ronde ketiga, ronde pertama saya sudah jatuh saya. Tidak kuat saya. Terus apa maksudmu? Maksud saya, ya kan, saya jatuh ronde ketiga, judinya oleh Dong King. Permainannya toh, saya cuma mau jatuh ronde kelima. Oh, kalau itu gampang, yang penting kau. Iya, saya cuma ronde kelima. Saya mau lawan Dong King untuk taruhan di gelap, pasar gelap. Kau ambil itu gelar Joe Frazier. Waktu Ali meninggal, Joe Frazier itu berangkat. Dia minta dibuka ulang dia punya kain itu. Dia cium Ali, dia bilang apa? Kau yang betul Ali. Kau yang kasih kaya saya. Dan saya dapat gelar tidak dikenal-kenal juga saya. Karena Ali ini sama dengan Malcolm X. Dia keliling, ketemu Castro, ketemu Nelson Mandela, pemimpin-pemimpin dunia. Dia bertinju bukan untuk penaklukan, bukan. Karena untuk mengangkat harkat kepada orang-orang yang tertindas. Tanah air kedua aku kan Filipina. Tahu enggak kata Filipina itu? Kata Filipina itu dari Raja Philip, Raja Spanyol, yang pada saat itu kuat sekali rejimnya, membunuh yang namanya pendiri negara Filipina. Sama pendiri negara Filipina, sama kalau kita Bung Karno dengan Hatta Sari Agus Salim kan? Di sana namanya Jose Rizal. Dia mahasiswa sastra. Dia dalam 1 tahun dia belajar di 2 kedokteran. Dia mati umur 21 tahun. Dokter pertama di orang Asia. 1848. Dia lulusan Universitas Barcelona. Setelah dia selesai, dapat doktor, dia kasih mamanya. Sudah selesai mak saya mau lawan Spanyol. Spanyol itu rata-rata orang bule itu gurunya dia, tapi dia harus lawan. Makanya kalau turun ke Manila, yang kita dapat kalau di Jakarta Monas kan, kalau di sana kita dapat itu adalah patungnya Jose Rizal pegang buku sama pegang teks proklamasi di depan regu tembak orang Spanyol. Jadi bisa dibayangkan setiap orang datang di kota Manila bahwa negaranya ini bukan cuma dijajah, ada martir yang
memilih hidupnya mati, yang umurnya cuma 1 tahun, terpelajar, dokter, ya kan? Kita tidak. Kalau KKN, jalan Tadulaku, kebunnya orang semua ditaruh-taruh. Tadulaku 1, Tadulaku 2, baru pasang Tugu, tabrakan, teman saya mati di Pantai Barat itu. Gara-gara Tugu tidak lapor-lapor, jalan baru orang bikin, paling jalan kampung. Jadi buatlah ide besar itu bagi teman-teman, apapun jurusannya. Kebetulan saya dengan Pak Yadi di Fakultas Hukum, kalian di FISIP, besok di sebelah anak sastra ini. Apa anak seni, aja semua. Dulu kita tidak ada perbedaan. Yang berbeda itu apa? Minat dan bakat, sama dengan olahraga. Saya suka tenis, Bung mungkin suka takraw. Kebetulan Bung suka sastra, saya suka di Fakultas Hukum dengan Pak Yadi. Itu hanya persoalan pilihan. Tapi kalau bicara kaum akademis, dia tidak bicara tentang kau fakultas mana. Itulah teori besarnya, mainstreamnya adalah mahasiswa. Dia tidak lagi bilang mahasiswa Tadulako, tidak lagi. Mahasiswa Indonesia. Makanya waktu pertemuan kita sama Pak Yadi Kongres di Jakarta, di Universitas UI, saya bilang, bubarkan ini Pak Universitas UI. Sejak kapan kalian mengatakan Universitas Indonesia ada di Jakarta? Saya kasih tahu juga kawan-kawan Gajah Mada sama Hasanuddin. Kenapa mana itu namanya Aco? Universitas Aco. Mana itu Universitas Joko? Maka kalian semua adalah mahasiswa Tadula. Orang yang bekerja untuk kebenaran, kebaikan, pelayanan itu disebut dengan kalau di Tanah Kaila apa? Tadula. Kalau ada orang itu universitas sektarian, Samratulangi. Ya kan? Nah seperti begitu. Ini karena sudah mau maghrib, mau baku bagi lagi. Mungkin Pak Yadi juga mau tambahkan. Kawan kita mahasiswa juga mau tambahkan. Saya tantang karena tidak cukup. Harus 3-4 kali kita bicara tentang sejarah. Atau saya pendengar, saya jadi pembanding. Besok kita bicara tentang sahabat cerita jatuhnya Konstantinopel. Ya, jatuhnya misalnya Yerusalem oleh Sultan Salahuddin. Tapi kenapa Sultan Salahuddin tidak dikenal? Karena dia bukan Arab, dia Kurdi. Kenapa Konstantinopel tidak dikembangkan? Karena Mehmet bukan Arab, dia Turki. Itu hati-hati itu, politik itu. Kenapa jatuh Andalusia? Karena rezimnya rezim peralihan antara Arab ke Turki. Sampai ke Rusia, ke Eropa Timur. Itu perang kebudayaan. Nah sejarah ini harus kalian kaji. Harus ada ahli Timur Tengah. Harus ada ahli sejarah Asia Pasifik, Melanesia, Afrika, Latin. Oke? Nah kita mulai itu. Saya jadi tambah semangat ini. Begitu dulu moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.